Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Hidayatul Istiqomah. Saya dari kelas HKIG semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep hak asasi manusia. Konsep dasar hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya, serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada. Jelas, adil, dan benar, sehingga harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh individu, masyarakat, dan negara. Karena hak asasi manusia tersebut merupakan pemberian Tuhan, maka dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia bukan merupakan pemberian dari negara dan hukum. Untuk mempertahankan ataupun meraihnya, memerlukan perjuangan bersama lewat alur konstitusional dan politik yang ada. Sesuai dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan budi nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan. Demikian juga disebutkan dalam rumusan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, hubungan hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia. Hubungan kewajiban dan hak menyangkut keadilan. Apabila orang menjalankan kewajibannya, tentunya dengan sendirinya dia memperoleh hak. Dan apabila tidak didapatkannya suatu hak, maka itu adalah suatu ketidakadilan. Apabila orang yang menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya, berarti ia bertindak tidak adil. Yang ketiga, tentang nilai-nilai dasar dalam HAM. Nilai-nilai universal yang terkandung pada hak asasi manusia. Yang pertama, tentang kesamaan. Maksudnya kesamaan itu adalah suatu keadaan di mana antara manusia satu dengan manusia yang lainnya diperlakukan dengan sama, kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Yang kedua, kebebasan. Inti kebebasan ialah bahwa baik setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri. Kebebasan bukan berarti orang yang berhak hidup menurut kemauannya sendiri. Secara hakiki, manusia itu adalah individu yang bersifat sosial. Dengan demikian, ia harus memperhatikan serta bergantung pada orang lain. Jadi kebebasan di sini maksudnya adalah bebas mengatur hidup diri sendiri, terlepas dari campur tangan orang si kuat yang memaksa wewenangnya. Yang ketiga, kebersamaan atau solidaritas. Solidaritas atau kesetiakawanan ini mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang setiap anggota masyarakatnya dan jangan sampai dibiarkan menderita ataupun dikorbankan demi kepentingan orang lain. Oke, yang keempat, tentang sejarah perkembangan penegakan hak asasi manusia di dunia. Yang pertama, perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dari perbudakan. Ini terjadi pada tahun 2000 sebelum Masehi. Yang kedua, hukum Hammurabi di Babilonia yang memberikan jaminan keadilan bagi warga negaranya. Yang ketiga, Socrates 469 sampai 399 sebelum Masehi, Plato 429 sampai 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ketiga orang ini sebagai filsuf Yunani dan sebagai peletak dasar diakuinya hak asasi manusia. Yang keempat, perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita dari penindasan bangsa Quraisy. Ini terjadi pada tahun 600 Masehi. Yang kelima, Magna Carta atau Piagam Agung sebagai suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan dan gereja atas tuntutan mereka. Yang keenam, Bill of Rights
atau Undang-Undang Hak pada tahun 1689. Yang ketujuh, Declaration of Independent Amerika Serikat sebagai suatu bentuk pengakuan hak asasi manusia yang pada tanggal 4 Juli 1977 telah disetujui oleh Kongres yang mewakili 13 negara baru yang bersatu. Yang kedelapan, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 1789 sebagai suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis. Oke, yang kesembilan, Atlantic Charter tahun 1941 sebagai suatu naskah yang dibawa oleh F.D. Roosevelt yang dicetuskan pada saat terjadinya Perang Dunia II. Yang ke-10 atau yang terakhir ini, setelah terjadinya Perang Dunia II, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati suatu pernyataan hak asasi manusia sedunia atau Universal Declaration of Human Rights pada tahun 10 Desember 1948. Yang kelima, membahas bentuk-bentuk hak asasi manusia. Bentuk-bentuk hak asasi manusia ada 4 ya. Yang pertama, hak sipil. Hak sipil ini meliputi hak hidup, hak untuk menikah, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, hak untuk memeluk agama, dan hak untuk terbebas dari kekerasan. Yang kedua, hak politik yang meliputi hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tulisan, hak untuk berpendapat di muka umum termasuk mencakar suaka. Yang ketiga, hak ekonomi. Hak ini memiliki sesuatu, memberalihkannya seperti membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya, termasuk pula hak atas jaminan sosial, hak atas perlindungan kerja ataupun hak perdagangan. Hak sosial budaya yang keempat, hak sosial budaya yang meliputi hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas kekayaan intelektual, hak atas pekerjaan, dan hak atas permukiman dan perumahan. Dan yang keenam, tentang pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja, atau kelalaian yang secara hakiki mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, pelanggaran HAM ini dibagi menjadi 2, yakni pelanggaran hak asasi manusia berat dan ringan. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat dibedakan lagi atas kejahatan genosida dan kejahatan manusia. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok etnis dan agama. Dan yang kedua, kejahatan manusia adalah setiap perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Jadi, kecuali kejahatan genosida atau manusia itu termasuk pelanggaran ringan. Dan yang ketujuh ini membahas tentang perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia. Oke, dimulai dari tahun 1945 sampai 1950, di mana terdapat penekanan hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, dan hak untuk menyatakan pendapat. Pada tahun 1950 sampai 1959, ini terjadi tumbuhnya partai-partai politik dengan beragam ideologinya, kebebasan pers yang bersifat liberal, pemilihan umum dan sistem multipartai, dan yang terakhir parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah. Dan pada tahun 1967 ada usaha untuk melindungi kebebasan dasar manusia. Adanya hak uji materi kepada Mahkamah Agung, dan pada tahun 1970 sampai 1980 terjadi pemasungan hak asasi manusia dengan sikap kekerasan, produk hukum yang bersifat
restriktif atau membatasi terhadap HAM. Dan tahun 1990 dibentuknya Komisi Nasional HAM. Terakhir pada tahun 1999 sampai sekarang ini adanya perlindungan hak asasi manusia. Dan yang ke-8 ini membahas tentang konsepsi hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia, dan tanggung jawab asasi manusia dalam Undang-Undang 1945, amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan menurut Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-Undang 1945 saat ini dapat dikatakan sebagai salah satu undang-undang dasar yang terlengkap, memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setelah disahkannya amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat Undang-Undang 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002, segala ketentuan yang berkenaan dengan hak asasi manusia dapat dikelompokkan dalam dua, yaitu kelompok yang pertama, kelompok ketentuan yang menyatakan tentang hak sipil. Yang kedua, kelompok hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan ketentuan dalam amandemen UUD 1945 yang berkenaan dengan kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi manusia meliputi ruang lingkup. Yang pertama, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Sementara secara operasional, beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang pertama hak hidup, yang kedua hak berkeluarga dan melanjutkan, yang ketiga hak mengembangkan diri, yang keempat hak memperoleh keadilan, yang kelima hak atas kebebasan pribadi, yang keenam hak atas rasa aman, hak yang ke-7 hak turut serta dalam pemerintah, hak yang ke-8 hak wanita, dan hak yang ke-10 hak anak. Oke, pembahasan yang terakhir atau yang ke-9 ini tentang kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Secara garis besar, kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggar HAM itu yang pertama, anak-anak. Perlindungan anak juga harus mampu menjamin terselenggaranya hak-hak seperti agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus. Nomor 2, dari kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yaitu perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan itu seperti kekerasan fisik, penyiksaan mental, depresi ekonomi, diskriminasi, serangan seksual, dan perdagangan perempuan. Dan yang ketiga yaitu masyarakat adat. Yang keempat, pembela HAM. Yang kelima, penyandang cacat. Dan yang terakhir, pengungsi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.